Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video pembahasan Sekai Seiko no Ansatsusha kali ini, kita akan membahas sang pahlawan, yaitu Epona. Di sini kita akan membahas profil Epona, skill, kemampuan, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Seperti yang dijelaskan di awal cerita, dunia ditakdirkan akan mengalami kehancuran dalam 18 tahun setelah Luke bereinkarnasi. Dan kehancuran tersebut bukan karena ulah iblis, tapi karena ulah sang pahlawan, yang harusnya menjadi penyelamat dunia. Sang pahlawan ditakdirkan akan membunuh Raja Iblis. Namun setelah itu, entah bagaimana sang pahlawan ditakdirkan akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dunia yang telah ia selamatkan tersebut. Karena itulah, MC kita yaitu Luke diberi misi langsung oleh Dewi untuk membunuh sang pahlawan agar dunia bisa terselamatkan. Dan pahlawan yang akan menjadi target pembunuhan Luke adalah Epona Rhiannon. Yang pertama kita akan bahas sedikit masa lalu dan latar belakang dari sang pahlawan, yaitu Epona. Epona dilahirkan di keluarga Rhiannon. Keluarga Rhiannon ini adalah keluarga bangsawan setingkat baron, sama seperti tua Hade. Sejak ia dilahirkan, awalnya Epona hanyalah anak biasa, bahkan ia tak memiliki mana. Namun saat umurnya sekitar 14 tahun, ia tiba-tiba bangkit sebagai pahlawan. Setelah kebangkitannya, Epona yang awalnya hanyalah anak biasa, kini telah menjadi monster yang sangat OP. Luke pertama kali bertemu dengan Epona saat di akademi, yaitu pada volume 2 light novelnya. Dan hanya di volume 2 inilah Epona banyak disorot. Sepanjang cerita volume pertamanya, kita diperlihatkan seberapa OP-nya Luke. Namun saat Epona muncul di volume 2, Luke langsung disadarkan akan kenyataan bahwa ia masih belum ada apa-apanya setelah melihat kekuatan Epona yang sebenarnya di ujian masuk akademi. Saat di ujian masuk akademi, Epona adalah yang terkuat di tes fisik, namun ia lemah di tes akademik. Yang berarti, Epona hanya ahli dalam pertarungan saja. Itu pun karena kekuatan pahlawannya yang terlalu OP. Selama di akademi, hubungan Luke dan Epona semakin dekat. Epona sebenarnya adalah seorang wanita, namun ia memilih untuk menyembunyikan fakta tersebut dan memilih untuk bertindak layaknya seorang pria. Ia juga tak memberitahu siapapun tentang itu. Namun meskipun begitu, Luke perlahan-lahan menyadari dan mengetahui fakta ini juga, bahwa Epona ternyata adalah seorang wanita. Dan di akhir arc akademi ini, terungkap banyak hal mengenai sang pahlawan. Yang pertama, fakta bahwa Epona adalah pahlawan pertama. Fakta ini dikatakan oleh iblis yang pertama kali muncul, yaitu iblis Orc. Dari perkataan iblis ini, yang mengatakan bahwa Epona adalah pahlawan pertama, berarti akan ada pahlawan yang berikutnya. Atau dengan kata lain, jumlah pahlawan lebih dari satu. Belum ada banyak informasi mengenai fakta ini, namun yang pasti, sejarah mengatakan bahwa pahlawan tak pernah muncul lebih dari satu dalam satu waktu yang sama. Yang kedua, alasan mengapa hanya pahlawan yang bisa membunuh iblis adalah karena pahlawan diberkahi medan khusus yang dapat membunuh iblis pada serangannya. Saat pertarungan melawan iblis Orc, Luke menggunakan mata tua HD-nya untuk melihat setiap detail saat Epona melancarkan serangan terakhirnya pada iblis. Saat itu Luke menyadari bahwa inti dari iblis yang harusnya tak dapat disentuh, tiba-tiba bisa disentuh dan diserang saat terkena medan khusus yang dimiliki oleh Epona. Informasi inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh Luke untuk membuat ulang medan tersebut dengan menggunakan sihir. Sehingga nantinya tidak hanya sang pahlawan, tapi Luke dan tim pembunuhannya juga mampu membunuh iblis. Yang ketiga, fakta bahwa meskipun sang pahlawan sangat OP dan tak terkalahkan, tapi ia tetap memiliki suatu kelemahan. Setiap kali Epona keasyikan bertarung atau tenggelam dalam pertarungannya, ia akan hilang kendali dan tak peduli dengan sekitarnya. Ini pernah terjadi saat pertarungan melawan pasukan iblis pertama kali. Saat itu Epona hilang kendali dan membantai pasukan iblis sendirian. Namun efek dari pertarungannya itu menciptakan proyektil yang melukai rekannya sendiri. Sementara Epona sebenarnya adalah orang yang tak ingin melukai rekan-rekannya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Epona tak ingin bertarung serius. Karena ia tak ingin melukai rekannya sendiri. Itulah yang menjadi kelemahannya. Dan inilah yang pernah dimanfaatkan oleh iblis. Mereka menyandarkan Epona sehingga Epona tak ingin bertarung dan tak berdaya. Untungnya saat itu Luke berhasil membuat Epona yakin bahwa Luke pasti dapat menghentikan Epona jika Epona hilang kendali.
Karena itulah Epona pun bisa bertarung kembali dan berhasil membunuh iblis yang mereka lawan. Jadi intinya, Epona sangat takut kehilangan kendali. Dan karena itulah meskipun Epona memiliki kekuatan yang sangat OP, namun ia tetap bisa dibunuh dengan membuatnya kehilangan keinginan untuk bertarung. Salah satunya dengan cara licik, yaitu menyandra rekannya atau membunuh orang terdekatnya. Dan satu lagi, setelah Epona berhasil membunuh iblis pertama, Luke berhasil membuat Epona pingsan dengan menembakkan cannon strike ke rahangnya. Nah, dari sini Luke menyadari bahwa ia mungkin bisa membunuh Epona jika ia berhasil menembakkan serangan skala besar seperti Gungnir ataupun railgun ke titik vital Epona. Selanjutnya kita akan membahas skill Epona. Epona memiliki 30 skill utama sebagai pahlawan. 5 diantaranya merupakan skill peringkat S dan sisanya kebanyakan adalah peringkat A. Sampai saat ini, hanya 5 skill Epona yang baru diketahui, yaitu 4 skill peringkat S dan 1 skill peringkat A. Yang pertama adalah skill peringkat S, yaitu My Loyal Knight. Skill ini memungkinkan penggunanya untuk memberikan skillnya kepada 3 orang lain, tanpa harus kehilangan skill tersebut. Namun skill ini bisa hilang jika terjadi 3 hal, yaitu jika penerimanya menentang pemberi skillnya, kalah dalam pertarungan yang mempertaruhkan hal penting, dan jika pemberi skillnya mati. Skill yang kedua adalah skill peringkat S, yaitu Berserk. Skill ini dapat meningkatkan kekuatan fisik dan sihir penggunanya dengan menggunakan amarah sebagai pemicunya. Skill selanjutnya adalah skill peringkat S, yaitu Beastification. Skill yang dapat meningkatkan ketajaman indera, kelincahan, dan kekuatan fisik penggunanya. Namun penampilan dari penggunanya akan berubah seperti hewan saat menggunakannya. Dan satu lagi skill peringkat S Epona adalah Multiple Chanting, yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan lebih dari satu sihir di waktu yang sama. Nah, itulah skill peringkat S yang dimiliki oleh Epona yang telah diketahui sejauh ini. Adapun satu-satunya skill peringkat A milik Epona yang baru diketahui adalah Egg of Possibilities. Skill jackpot yang dapat mengubah skill penggunanya suatu saat nanti, sesuai dengan karakteristik penggunanya. Dari semua skillnya, Epona telah memberikannya kepada 2 orang. Yang pertama adalah Luke, yang telah menerima 5 skill. Di antaranya yang telah diketahui adalah Egg of Possibilities, Multiple Chanting, Beastification, dan My Loyal Knight. Selain Luke, Epona juga telah memberikan skillnya kepada Setanta, yang menerima skill Berserk. Lalu, apakah Epona ini akan menjadi salah satu harem Luke? Jawabannya belum. Hubungan mereka memang sudah sangat dekat, namun hanya sebagai teman. Hingga volume terbaru novelnya saat ini, yaitu volume 6, belum ada tanda-tanda bahwa Epona akan menjadi salah satu dari harem Luke. Ia bahkan masih menyembunyikan fakta bahwa ia adalah seorang wanita di depan publik, dan terus bertingkah layaknya seorang pria. Ditambah, Epona bahkan hanya muncul beberapa kali sejauh ini. Epona baru muncul di volume 2, yaitu pada Arc Academy. Lalu pada volume 3, Epona hanya muncul saat ia memberikan skillnya kepada Luke. Lanjut di volume 4, Epona hanya muncul di awal saja, yaitu saat pembicaraan dengan Aram Karla. Setelah itu, Epona tak pernah muncul sepanjang volume 5, dan ia baru muncul kembali pada volume 6 saat Epona membantu Luke melawan iblis. Jadi meskipun Epona tak dekat sebagai harem, ia tetap dekat sebagai teman Luke. Epona sangat percaya pada Luke. Saking percayanya, pada volume 6, saat Luke dimusuhi hampir oleh seluruh dunia, Epona tetap percaya dan berpihak pada Luke. Karena hubungan mereka yang dekat ini, Luke tetap ingin mencari cara untuk menyelamatkan dunia tanpa membunuh Epona. Dan jika itu tidak berhasil, barulah Luke terpaksa harus membunuh Epona sesuai dengan rencana awalnya. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Ansatsuki Zoku pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.